Scofield. Oke, sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian sosialisasi PKL atau magang Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer pada hari ini Rabu 11 Desember 2024. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Rizky Prasetyo selaku pemandu host pemandu pada sosialisasi pagi hari ini. Tentunya hari ini mungkin beberapa rekan-rekan ya atau peserta sedang melaksanakan perkuliahan ya. Mungkin insya Allah nanti akan kami upload ya untuk rekaman Zoom pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai uh, acara hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, selanjutnya untuk tata tertib ya mohon teman-teman untuk mematikan mikrofon ya. Terus yang berkenan untuk membuka kamera. Terus bila mana ada keperluan silakan raise hand untuk eh, apa notifikasi ya. Nah, berikutnya adalah susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua arahan dari dekanat, yang insya Allah akan diwakili oleh Bapak Rusnoto M. Eng. Terus yang ketiga acara inti yaitu penyampaian materi oleh Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Bapak Royan MT. Terus yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu ya mungkin dari arahan dari dari dekanat Pak Rusnoto dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky, Pak Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pak Royan, Pak Rizky dan tim, dan juga yang saya cintai, ya, mahasiswa TM, TI, kemudian informatika, sistem informasi. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkumpul melalui Zoom ya online dalam rangka sosialisasi eh, atau pengarahan tentang pelaksanaan PKL tahun 2024 ini ya. Terutamanya adalah untuk kapan di semester genap besok ya. Jadi untuk semester genap ini diikuti oleh 4 prodi ya. Tadi saya sebutkan kecuali sipil ya. Sipil itu yang sedang melaksanakan di semester gasal ini. Ya, PKL tahun ini tak beda jauh dengan pelaksanaan tahun yang kemarin ya. Jadi kita melaksanakan PKL itu merupakan wajib ya dan merupakan mata kuliah yang harus kita tempuh ya dengan total SKS 2 ya, 2 SKS. Namun demikian dalam pelaksanaan nanti diharapkan mahasiswa itu aktif ya, aktif di dalam perusahaan atau industri yang saudara lakukan untuk PKL-nya nanti ya. Jadi di sini kalau PKL ya, mungkin ada juga yang magang ya. Jadi PKL dan magang itu ya kalau dari definisi hampir sama ya, yaitu penerapan ilmu pengetahuan yang Anda dapat di bangku perkuliahan untuk bisa diaplikasikan di dunia kerja ya, baik itu magang maupun PKL. Cuman bedanya hanya waktu saja ya. Jadi kalau PKL itu hanya 2 bulan, kalau magang itu bisa sampai 6 bulan. Ya ini. Jadi intinya di situ ya. Jadi baik Anda melaksanakan magang atau PKL itu adalah sama ya, melakukan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan untuk bisa diaplikasikan di dunia kerja atau di dunia industri ya. Kemudian saudara melaksanakan PKL ini maupun magang itu ya diharapkan itu nanti uh, ada manfaat ya. Manfaat yang saudara ambil atau yang saudara dapat dari kegiatan PKL nanti. Makanya itu tolong nanti kalau Anda mahasiswa melaksanakan PKL itu
laksanakan dengan serius ya, dengan serius, kemudian uh, bisa mendapatkan atau mendapatkan pengalaman kerja ya. Jadi memang agak sedikit beda ya nanti antara di perkuliahan dan dunia kerja, tetapi apa? Pada dasarnya di dunia kerja itu membutuhkan skill atau pengetahuan dari buku perkuliahan ya. Terutama itu saudara nanti yang diharapkan itu menjadi calon-calon pemimpin ya, manajer ya. Itu adalah saudara nantinya. Jadi tanpa bekal ilmu dari hasil perkuliahan itu juga akan mengalami kesulitan ya. Sehingga apa? Manfaat yang Anda dapatkan nanti di dalam PKL ya, seperti yang pertama adalah nanti Anda mendapatkan pengalaman kerja ya, pengalaman kerja walaupun selama 2 bulan atau PKL ya. Di situ nanti Anda akan bagaimana merasakan dunia kerja itu ya, disiplin harus tinggi itu ya. Jam 7 harus katakan harus sudah sampai kantor dan sebagainya. Ini salah satu ya, melatih kedisiplinan saudara. Jadi ini mendapat pengalaman kerja ya. Jadi kerja di dunia industri memang uh, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, nanti Anda bisa tersingkir dengan sendirinya. Makanya itu apa? Diperlukan namanya skill ya, baik itu yang hard skill maupun soft skill gitu ya. Kemudian yang kedua ya, diharapkan nanti di dalam PKL nanti saudara bisa menambah untuk pengalaman kerja dan juga mendapatkan CV atau kurikulum vitae gitu ya. Nanti kalau saudara sudah lulus dari bangku perkuliahan ini ya, mendapatkan gelar sarjana katakan ya, dan pekerjaan itu harus ada namanya ya minimal pengalaman kerja itu ya, seperti CV itu ya, dan pengalaman dari magang atau ini bisa Anda sertakan di sana. Anda pernah PKL atau magang ya selama 6 bulan, 4 bulan atau 2 bulan, itu Anda buat ya CV-nya. Sebagai apa di sana ya? Katakan saya sebagai operasional di mesin apa itu ya, atau sebagai proses dalam pembuatan suatu produk apa. Ini menjadi suatu pengalaman saudara ya, menjadikan sebagai kurikulum vitae ya. Dan ini cukup penting ya, cukup penting nanti di poin kalau Anda mencari pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu diutamakan adalah punya kurikulum vitae, ya artinya itu pernah bekerja ya, pernah melaksanakan suatu kegiatan di perusahaan atau di industri ya. Ini pengalaman yang manfaat yang kedua ya. Kemudian juga kita bisa mengekspor sebagai tugas dan jawab gitu ya. Kita coba dilatih nanti di pekerjaan itu tugas Anda sebagai apa, tanggung jawab saudara sebagai apa ya. Itu nanti akan dilatih di sana ya. Makanya itu harus disiplin itu ya. Harus disiplin itu harus Anda jaga ya, terutama itu nama baik Fakultas Teknik gitu. Karena apa? Ini pengalaman ya, beberapa pengalaman kelas saudara dalam melaksanakan PKL ini kurang disiplin. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari industri atau perusahaan karena dia nyepelekan itu ya. Dalam itu berangkatnya sepenakit dewek gitu ya. Katakan jam 7 harus masuk, dia berangkatnya jam 7:30 atau jam 8. Akhirnya apa? Itu menjadi blacklist bagi Fakultas Teknik ya. Kita mendapatkan ciri negatif ya. Ciri negatif itu kita kalau mau ke sana lagi tidak diperbolehkan gitu ya. Ini pernah ya. Tahun kemarin ada ya. Jadi tolong jangan sampai itu tanggung jawab saudara nanti di perusahaan industri itu jangan Anda sepelekan itu ya. Kalau jam kerjanya jam 7 ya kita laksanakan jam 7. Pulang jam berapa ya? Jam 3 sore, jam 3 sore. Kecuali Anda memang ada keperluan izin itu ya, sakit ya, atau kepentingan sangat penting itu Anda bisa lapor ke pembimbing PKL di perusahaan. Ya. Jadi ini salah satu melatih ya, melatih tugas dan juga tanggung jawab saudara nanti di perusahaan.
Kemudian yang keempat ya, Anda kalau memesan PKL itu bisa mengembangkan keterampilan ya. Keterampilan itu Anda bisa kembangkan di sana. Umpama Anda punya keterampilan di sini ya, karena saya orang mesin itu ya, punya keterampilan ngelas ya. Di sana ada ngelas. Nah, ini malah pas ya bidangnya. Jadi keterampilan di sana itu bisa Anda kembangkan di dunia kerja. Jadi apa ilmu yang Anda dapat di perkuliahan bisa Anda kembangkan di industri atau dunia kerja. Kemudian juga manfaatnya apa lagi? Ini bisa namanya itu peluang ya. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Umpama Anda magang ya atau PKL selama 4 bulan atau 6 bulan. Anda itu nanti akan dinilai oleh perusahaan tersebut. Oh, kok anak ini bagus ya, kerjaannya dia tinggi, bertanggung jawab itu ya. Ini menjadi nilai plus sendiri ya. Siapa nanti ya, suatu saat nanti Anda lulus, Anda ke sana lagi, ya, mencantumkan kurikulum vitae Anda. Pernah PKL di sini, Pak. Nilainya sangat bagus, sempurna itu ya. Lah ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan peluang kerja sebagai pekerja tetap di sana. Ya, ini manfaat yang lain itu ya dari PKL atau magang ini. Kemudian juga menjalin kerjasama atau ya networking gitu ya dengan pekerja profesional. Nanti sana Anda belajar ya, belajar dengan pembimbing PKL di perusahaan, walaupun nanti juga dari kampus ada pembimbing juga ya, pembimbing PKL saudara. Nanti akan dibagi oleh kaprogram masing-masing gitu ya. Jadi nanti Anda dapat pembimbing dari Fakultas Teknik ya dari Prodi dan juga pembimbing dari perusahaan sana. Ya. Ini akan dibimbing oleh dua tim ya dari Prodi dan juga dari perusahaan. Kemudian ini juga benefit ya. Ini terutama itu yang magang ya. Yang magang di banyak di industri besar itu ya. Ini bisa memperoleh penghasilan tambahan ya. Ya sekedar uang saku ya. Alhamdulillah itu ya. Ini bisa seperti itu ya. Jadi di perusahaan itu kadangkala eh, ada yang sifatnya itu bisa memberikan tambahan kesejahteraan bagi anak-anak PKL ya. Ya mungkin uang saku untuk makan, ya, untuk perjalanan, mungkin diharapkan itu ada itu ya. Walaupun tidak semua perusahaan itu ngasih namanya uang saku atau uang makan. Tapi itu eh, apa ya istilahnya tambahan aja ya. Barangkali di perusahaan itu nggak ada ya nggak masalah ya. Jadi ini manfaat ya, manfaat yang Anda bisa dapatkan di PKL nanti atau magang gitu ya. Kemudian ya sebenarnya output ya, output dari PKL ini ya, nanti Anda itu mencari studi kasus ya di perusahaan tersebut ya, kemudian Anda tuangkan nanti dalam bentuk jurnal ya. Jadi nanti laporan akhir atau output dari PKL ini adalah draft jurnal ya. Draft jurnal ini nanti harus Anda upload ya kalau mau mengambil skripsi ya. Jadi nanti ini ada kaitannya nanti di semester 7 ya. Jadi kalau Anda mau mengambil skripsi, maka Anda harus mengupload jurnal dulu ya. Bahannya dari mana? Jurnal tersebut yaitu dari draft jurnal laporan PKL ya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan ya. Uh, Sebetulnya gini ya, untuk PKL ini saudara juga harus melaksanakan KL dulu sebetulnya itu ya, karena ini waktunya bersamaan ya. Jadi nanti kita laksanakan juga di Desember ini ya, insya Allah nanti KKL. Jadi sebagai syarat awal sebetulnya itu ya. Jadi intinya nanti ya bahwa di dalam laporan PKL itu nanti adalah ada sedikit problem solving lah gitu ya. Uh, Permasalahan di perusahaan umpama kok ini dalam produk permesinan ini kurang halus ya atau kurang presisi ini gimana caranya halus dan presisi. Nah, ini menjadi namanya problem solving ya. Dan itu bisa Anda jadikan sebagai jurnal outputnya ya. Output dari laporan PK adalah
draft jurnal ya ini. Jadi otomatis nanti dalam pembuatan laporan itu ya akan kami bimbing ya, akan kami bimbing oleh dosen masing-masing prodi ya dalam pembuatan laporan atau dalam pembuatan jurnal PKL ya ini. Jadi sekali lagi pesan saya ya, Anda laksanakan PKL ini dengan serius, dengan tanggung jawab ya. Tolong jaga nama baik Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di perusahaan ya. Uh, Jangan sampai Anda membuat ciri negatif itu ya. Ini yang tidak kami harapkan seperti itu. Jadi monggo nanti dari panitia ya untuk bisa melaksanakan PKL tahun ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian tanpa kendala apapun ya untuk dipersiapkan yaitu di liburan semester Kasal ini ya diharapkan itu untuk pelaksanaan itu dilaksanakan di bulan Januari ya Januari minggu pertama atau sampai Februari. Mungkin itu ya pengarahan dari kami fakultas. Terima kasih atas perhatiannya dan kami juga uh, terima kasih pada semua panitia yang sudah berjalan dengan baik. Dan saya akhiri. Bila taufik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Arstoto selaku dekanat untuk memberikan arahan pada sosialisasi pagi hari ini. Baik, selanjutnya sosialisasi saya dari Ketua Panitia Bapak Royan Hidayat MP untuk memberikan materinya pada hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, yang kami hormati segenap panitia, dan yang kami banggakan seluruh peserta PKL mahasiswa semester 5 program studi Teknik Mesin, Teknik Industri, Informatika dan Sistem Informasi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul ya dalam via Zoom ini, tentunya dalam keadaan sehat dan sempat ya, untuk mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan PKL dan magang untuk semester genap ya 2024-2025. Baik, langsung aja saya share untuk materinya. Mohon bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya supaya apa yang menjadi tujuan ya dari pelaksanaan PKL atau magang ini bisa tercapai. Baik, sosialisasi PKL magang tanggal 11 Desember 2024. Ini dari segi pengertian, ya, kemudian tujuan dan manfaat sudah disampaikan langsung oleh Pak Wakil Dekan 1, sudah sangat jelas dari sisi kebijakan dekanat ya dalam pelaksanaan PKL dan magang. Kemudian panitia PKL dan magang ini bertugas untuk memastikan ya, dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga nanti sampai pada penilaian bisa berjalan dengan baik tanpa kendala suatu apapun. Baik, yang ingin saya sampaikan pada sosialisasi ini, yang pertama kita berangkat pada persyaratan PKL dan magang. Jadi yang menjadi syarat mahasiswa untuk melaksanakan PKL dan magang, yang pertama adalah telah menempuh semester 4. Ya, artinya yang saat ini semester 5 ya. Dan untuk yang periode ini hanya untuk prodi Teknik Mesin, Teknik Industri, Informatika dan Sistem Informasi. Ya, untuk teknik sipil sudah lebih dulu dilaksanakan
di semester sebelumnya. Kemudian syarat berikutnya telah menempuh minimal 80 SKS. 80 SKS. Kemudian telah mencantumkan mata kuliah PKL, ya, mencantumkan mata kuliah PKL ya pada KRS ya semester berjalan nanti. Ya nanti semester depan itu harus dimasukkan mata kuliah PKL. Jangan sampai udah daftar PKL tapi tidak memasukkan PKL ke KRS-nya. Ya nanti nilainya bisa dikeluarkan. Itu ya yang perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya telah registrasi pada semester berjalan. Ya, sudah registrasi. Kemudian telah melakukan pembayaran PKL atau magang. Ya, biayanya sebesar 300.000 ya, baik untuk PKL ataupun magang. Sama ya, pembiayanya sama. Kemudian untuk tempat PKL magang ya, ini terus saya lanjutkan dulu ya, telah mendaftar PKL magang melalui link. Ya, ini nanti ada link pendaftarannya. Kami share saja untuk materi ini ya. Ada link pendaftaran, ada syarat-syarat yang lain ya. Yang mana di dalam pendaftaran ini kita untuk mengunggah ya, untuk mengunggah sebagai syarat PKL magang yang diunggah untuk link pendaftaran diantaranya satu, harus mengunggah kartu puas KKL. Ya, jadi syarat mengikuti PKL atau magang itu harus sudah selesai mengikuti KKL, dibuktikan dengan kartu puas yang diunggah. Berikutnya untuk mengisi pendaftaran PKL ini wajib mengunggah tugas literasi ya, atau kartu puas literasi. Ini sebagai syarat untuk mengikuti PKL. Kemudian mengunggah bukti pembayaran PKL ya, dan satu lagi mengunggah lembar rekomendasi dari prodi. Ini saya contohkan. Jadi yang perlu diunggah satu kartu puas. Ini. Bentar, ini enggak kelihatan ya? Atau coba saya ini. Ini untuk contoh ya surat puas ya atau kartu puas untuk KKL. Jadi yang ini nanti foto diunggah di linknya. Ya, yang pertama ini. Kemudian yang kedua, diminta untuk mengunggah ini surat puas tugas literasi. Ini ya. Jadi nanti di materi saya ini nanti kami share linknya, tinggal klik saja untuk lihat contohnya. Ya, dan beberapa untuk diupload dan diurus ya suratnya. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya lembar rekomendasi ini. Bentar. Ya ini. Ya nanti di link tadi diklik nanti muncul ini. Tinggal di download aja, file unduh, download. Ya lembar rekomendasi ini diurus ke kaprodi masing-masing. Ya, jadi lembar rekomendasi dari prodi, ya nama kaprodi, IDN, kaprodi ya, memberikan rekomendasi kepada mahasiswa ya yang bersangkutan. Kemudian nanti oleh kaprodi akan checklist. Oh sudah semester 4, 80 SKS, telah mencantumkan PKL nantinya pada KRS, telah mengikuti KKL, telah registrasi. Nah, nanti tanda tangan oleh kaprodi. Ya, ini nanti diurus, difoto, ya, difoto, di-up pada link pendaftarannya. Ya. Jadi tadi ada kartu puas KKL, syaratnya ya, tugas literasi, lembar rekomendasi, dan satu lagi bukti pembayaran PKL. Ini diurus terlebih dahulu ya, Mas, Mbak semuanya.
diurus terlebih dahulu, baru dilaksanakan untuk mendaftar. Link pendaftarannya ini, klik, ya, nanti diklik aja. Ini link pendaftarannya. Ya, menginputkan nama, NPM, prodinya, nomor WA, email, pilihan ya, pilihan PKL atau magang, mengunggah si prodi, bukti pembayaran, berita acara surat puas kasel, dan tugas literasi. Nanti next berikutnya itu diminta menginputkan nama perusahaan dan alamat perusahaan yang akan dituju. Ya, oleh karenanya sebelum sebelum mengurus ini, sebentar, saya ulang. Ya, ini linknya ya. Jadi diminta untuk menginputkan nama, NPM, prodinya, kemudian nomor WA, email, kegiatannya, PKL atau magang, nanti syarat-syaratnya ya, rekomendasi prodi, bukti pembayaran, berita acara, dan tugas literasi. Nanti next berikutnya itu diminta menginputkan nama perusahaannya, nama perusahaan dan alamat perusahaan. Ya, data ini yang digunakan oleh panitia untuk menerbitkan surat izin, ya, surat izin PKL di tempat PKL-nya. Gitu ya. Itu syarat-syaratnya. Nanti mohon dipahami ya. Nanti ada tanya jawabnya nanti. Gitu ya. Jadi ada 4 perlu diunggah, diupload di form ya atau link pendaftarannya. Kemudian yang berikutnya telah mengajukan perusahaan tempat PKL magang ya untuk dibuatkan surat izin. Ya, ini yang dibolehkan yang berbentuk PT ataupun CV. Ya, tidak diperbolehkan bengkel atau toko servis. Ya, jadi yang diperbolehkan berbentuk PT atau CV yang punya secara hukum. Ya, kebermanfaatan ilmu yang didapatkan di lapangan lebih banyak terserap. Nih. Nah, khusus yang nomor 7 ini alurnya adalah hanya boleh mengajukan satu perusahaan. Ya, satu perusahaan nanti surat pendaftaran berdasarkan isian tadi ya di link pendaftarannya kita buatkan surat izinnya. Nanti silakan ke perusahaan. Jika perusahaan itu selama hari tidak ada jawaban, ya maka dianggap tidak menerima, ya baru ngurus perusahaan setelahnya atau satunya. Nah ini tahapannya, jadwalnya ya. Kita laksanakan sosialisasi di hari ini, ya penjelasan mengenai syarat, alur, jadwalnya. Kemudian pendaftaran itu akan dimulai hari ini di 11 Desember sampai 17 Januari. Ya, cukup lama ya waktunya ya. 11 Desember sampai 17 Januari. Pendaftarnya dengan pengambilan slip di TU. Ya, di TU ya, ambil slip manual di TU, kemudian bayar lewat bank. Ya, kemudian itu difoto untuk diunggah di link pendaftaran. Ya, ini 11 Desember sampai 17 Januari. Kami katakan di awal bahwa tidak ada pendaftaran susulan. Ya, karenanya kita buat rentang waktunya cukup lama. Ya. Kemudian yang berikutnya pengurusan surat permohonan keperusahaan. Ya, jadi 11 Desember sampai 31 Desember. Ya, setelah ngisi link itu kan sudah dipikirkan ya bahwa sudah ada perusahaan yang dituju. Ya, mohon dalam milih perusahaan disesuaikan dengan karakter masing-masing ya kriterianya. Kalau saya kan sudah biasa cari istilah sudah biasa keluar kota, ya cari luar kota silahkan. Nah, jadi sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sesuai dengan passionnya lah, biasa di luar kota atau sebagainya.
Jangan sampai di tengah jalan mau pindah perusahaan, kemudian tidak bisa membanding-bandingkan antara perusahaan yang lain. Oh, di sana enak ya, di sini enggak. Nah, karena kemampuan perusahaan, karakter perusahaan itu berbeda-beda. Nah, jadi tidak dibandingkan. Ya. Nah, ini tanggal 11 Desember sampai 30 Desember ya, surat dibuat dengan dicantumkan nomor WA ketua panitia dan mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian diberikan keterangan atas waktu konfirmasi dari perusahaan yaitu 10 hari. Kalau 10 hari tidak ada balasan, berarti boleh untuk mengajukan surat di perusahaan yang lain. Ya, karena di dalam surat nanti ada keterangan bahwa konfirmasi diterima tidaknya selama 10 hari gitu ya. Kemudian pembekalan ya, nanti akan ada pembekalan lagi. Ini hanya sosialisasi pendaftarannya ya, syaratnya. Untuk pembekalan kita agendakan di 20 Januari ya, online ya, yang disampaikan tentang pedoman PKL ya, buku pedoman PKL terkait dengan kebijakan, kemudian etika profesi, ya, etika di dalam perusahaan, kemudian tentang luaran jurnal, ya, luaran sebagai hasil dari kegiatan PKL. Kemudian penerjunan diadakan di 6 Februari, ya, baik untuk PKL atau ya, di 6 Februari. Kemudian pelaksanaan di 10 Februari sampai 11 April untuk yang PKL, yang magang 10 Februari sampai 11 Juni. Ya, PKL diagendakan 2 bulan, magang 4 bulan. Begitu sampai di perusahaan, ya, ini keterangannya, ini pelaporan ya bahwa sudah sampai di perusahaan, konfirmasi WA, ya, di foto. Pak, Bu, ini sudah sampai di tempat PKL, misalkan begitu. Ya, jadi jangan sampai kejadian di yang sebelumnya, perusahaannya tanya ke panitia ini jadi PKL di sini atau tidak. Gitu. Ternyata mahasiswa yang bersangkutan tidak sampai ke perusahaan. Nah, jadi pertama setelah diterjunkan, setelah mulai PKL, mohon segera lapor ke DPL. Ya, dalam bentuk dokumentasi foto dan lain sebagainya. Kemudian monitoring ini oleh dosen ya, oleh pembimbing. Ini kalau PKL di pertengahan pelaksanaannya di antara 10 sampai 21 Maret. Kalau magang di antara 14 April sampai 25 April. Ini tentatifnya. Nanti mengikuti waktu. Nanti ada monitoring dari DPL-nya. Ya. Kemudian penarikan atau setelah selesai pelaksanaan itu di 11 April untuk PKL, 11 Juni di kegiatan magangnya. Sama ya, datangnya ada buktinya, selainnya juga harus ada bukti foto terakhir ya di perusahaan, perpisahan di foto, kirimkan ke DPR. Bu, ini kami selesai. Nah, kemudian setelah selesai tidak ya bisa untuk ini ya, istirahat, persiapan lagi untuk bimbingan dan penyusunan laporan. Ya, bimbingan laporan itu PKL dilaksanakan di 14 sampai 18 April. Ya, jadi ya, singkat nih waktunya. Kemudian magang juga ya, 11 Juni sampai 20 Juni. Untuk menyusun laporannya dan jurnalnya. Ya, nanti dibimbing oleh dosen. Nah, jangan khawatir. Ya. Jadi hadapi aja dosen. Ya, minta bimbingan, laporan, ya, dibuat ini segala macam. Ada revisi yang biasa, hal biasa. Ya. Diperbaiki, maju lagi sampai ACC. Ya. Kalau sudah di ACC, siap diujikan pembuatan surat berita acara ujian. Ya, ditentukan di tanggal 21 sampai 25 April ini untuk yang PKL, 23 Juni sampai 25 Juni untuk yang magang. Pengurusannya kemana? Pengurusannya ke TU dengan menyerahkan bukti ACC diujikan dari DPL.
Mas, ini saya sudah di ACC untuk diuji, mohon diterbitkan berita acara ujian gitu. Ya. Kemudian ujian dilaksanakan 28 April sampai 2 Mei. Nah, ini untuk PKL, 26 Juni sampai 29 Juni untuk magang. Ujiannya menyediakan dosennya, bisa online, bisa offline, ya tergantung dosennya. Ya, dan mengumpulkan laporan serta luarannya. Ya. Kemudian revisi laporan pendaftaran luaran di 2 Mei sampai 7 Mei untuk PKL, 1 Juli sampai 4 Juli untuk magang. Ya, revisi dan lembar ACC untuk penjilitan. Penjilitan laporan 8 sampai 9 Mei untuk PKL, 7 sampai 9 Juli untuk magang. Penjilitan diserahkan ke perpustakaan. Ya, sudah siap ya, dijilid di perpus. Ya, dijilid di perpus supaya seragam, ya seragam bentuk jilidannya, warnanya dan seterusnya. Kemudian pengurus 11 Mei, 11 Mei PKL, magang di 10 Juli sampai 14 Juli, pengurusan kartu puas ke perpus FTIK, ke perpus fakultas. Ya, dengan bahwa setelah jilid ya nanti diterbitkan surat puasnya. Kemudian yudisium 19 Mei 2025 untuk PKL, 15 Juli untuk magang. Ini pengumuman rekap nilai DPR. Ya, dan nanti input disiap oleh kaprodi masing-masing. Itu ya, ini untuk jadwalnya. Nanti materinya kami share ya, di bolak-balik dicermati ya apa yang menjadi syaratnya. Nanti pertanyaan kan ya, kalau ini sudah selesai lupa mau tanya, WA aja nggak apa-apa ya, WA Japri ya ke ketua ataupun sekretaris Pak Rizky ya. Pak Rizky juga bisa untuk meminta keterangan, penjelasan dan seterusnya. Baik, tahap persiapan magang. Sebelum pelaksanaan magang PKL, ya, ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi, diantaranya melakukan pendaftaran, ya, menggunakan BNI di TU FTK. Ya. Kemudian mengisi link pendaftaran, tadi ya linknya. Kemudian mengambil surat permohonan dan bahasa ditentukan. Kemudian mengawal balasan dari perusahaan. Setelah dapat balasan, diserahkan surat balasannya ke TU FTIK, ya ke Mas Hendi untuk teknik mesin, ke Mas Bambang untuk TI, kemudian sistem informasi. Kemudian wajib mengikuti pembekalan PKL, wajib mengikuti upacara pelepasan PKL magang, kemudian informasikan kepada dosen bimbing ya, yang telah ditetapkan. Nanti kita share ya untuk pembagian pembimbingnya siapa saja, ya, mahasiswanya siapa saja. Nanti pelaksanaan ada logbook yang dibuat. Ya, logbook nanti contohnya begini. Ini untuk contoh logbooknya. Nah, ini kalau sudah pelaksanaan ya, saya jelaskan sedikit. Jadi daftar kegiatan PKL atau magang ya. Nama prodi tempat PKL, logbook minggu pertama. Ya, kalau PKL 2 bulan berarti ada sekitar 7-8 minggu ya. Jadi logbooknya aja 8. Minggu pertama hari tanggalnya kapan, kegiatan di hari itu apa. Para pembimbing ini pembimbing lapangan yang di perusahaan, mentor di sana. Jadi paraf-paraf tangan pembimbing lapangan. Nah, ini dilakukan tiap minggunya, ya, setiap minggu. Atau bisa di akhirnya di hari Jumatnya misalkan, ya, Jumatnya baru diurus nggak apa-apa. Nanti menyesuaikan di perusahaannya. Baik, itu saja ya. Nanti silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Itu aja Pak Rizky, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ryan atas
apa namanya materi sosialisasi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Monggo dipersilakan ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mungkin bertanya seputar PKL atau magang. Boleh lewat kolom chat atau mungkin boleh open mic ya, silakan monggo. Ya, silakan ada pertanyaan atau sudah jelas? Nanti saya share materinya di di sini ya. Saya share di kolom chat. Nah ini mohon maaf Pak Wahyu ya, mungkin ini terjadi miskom ya untuk apa maksimal peserta ternyata 100 ya, harusnya 300 ya. Ya, Oh iya, ini siapa? Helmi Fadila. Assalamualaikum Pak, mau nanya untuk yang sudah bayar 250 gimana? Apakah mengisi ulang link pendaftaran atau gimana? ini ini prodi apa ya? Prodi apa ya Mas Helmi ya? Oh, Informatika. informatika sudah mulai daftaran, Pak. Belum mau. Mas Helmi emang sudah mulai registrasi. Ini nggak bisa open mic, bisa kan ya? Ya, jadi begini, Mas Helmi. Nanti ini kita mulai serentak ya, antaranya sesuai dengan yang ditentukan. Kalau memang dirasa sudah mendaftar ke siapa, ya, kemudian segera diurus ya ke fakultas ya. Mungkin ada informasi lewat fakultas, tapi kalau dari kepanitiaan kita mulainya serentak tanggal ini tadi ya. Sebentar saya share ulang untuk jadwalnya. Ya, ini. Jadi di jadwal kita itu kita akan mulainya di tanggal 11 Desember atau di hari ini. Ya, itu pun dengan pembayarannya dengan pengambilan slip di TO. Ya, kemudian ya, sambil nunggu ngisi link pendaftarannya itu segera disiapkan syarat-syaratnya ya kartu puasnya, puas literasi, kartu puas KKL, rekomendasi ke prodi itu ya siapa tahu di prodi juga sekaligus tanya ke Kaprodi Pak ada arahan 4 PKL itu Pak dan seterusnya. Ya kalau sudah syarat-syarat dipenuhi barulah diupload ya di antara tanggal 11 Desember hari ini sampai 17 Januari termasuk nama perusahaannya sudah dikantongi untuk diinputkan. Nah, silahkan cari teman kalau mau satu kelompok dengan satu perusahaan ya cari yang karakternya bisa bekerja sama, cocok ya dan seterusnya. Yang intinya panitia hanya memfasilitasi surat itu hanya satu perusahaan lebih dahulu ya. Baru kalau tidak ada jawaban atau fasilitasi surat berikutnya. Ya, yang penting ada jawaban terlebih dahulu. Kemudian tidak bisa kita melayani langsung dua Pak. Nah, kalau diterima semua malah bingung. Ya, nanti kita mengawalkan pihak perusahaan. Itu ya dengan waktu yang sudah ditetapkan. Itu Mas Ilmi nanti segera ya, diurus ya ke TU ya informasi sudah membayar itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Rizky. Ini Fakultas ikut membantu mahasiswa mencarikan ya. Ini sebetulnya untuk perusahaan ya di perusahaan itu kita berikan ya mahasiswa silahkan mencari tempat PKL terlebih dahulu dan tidak menutup kemungkinan kita rekomendasi juga bisa. Ya, misalkan pada dosen nggak apa-apa, ada prodi fakultas nggak apa-apa, ada gambaran atau ada arahan Pak di perusahaan mana bisa menerima magang dan seterusnya. Atau dari saudara, dari yang lain teman boleh silahkan ya bebaskan. Ya. Jadi sudah lebih merencanakan sendiri untuk mau PKL di mana.
Itu, Mbak Sofa. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan dari rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau bertanya? Ya, ini ada lagi nih, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya untuk ngurus surat puas literasi itu syaratnya apa saja, Pak? Dan mengurus surat itu di siapa? Jadi untuk surat puas literasi itu kan ada tugas-tugas literasi ya sebagai penanggung jawab Pak Tulus ya. Pak Tulus ada di sini, Pak. Pagi sih ada kayaknya keluar ini, Pak. Oh, keluar ya. Ya, untuk surat puas nanti siapa ini Mbak Widya bisa eh, konfirmasi ya atau menghubungi langsung Pak Tulus ya. Beliau sebagai koordinator pengurusan eh, tugas-tugas literasi. Ya, mungkin ada tugas literasi yang harus dikumpulkan, ya syarat untuk menerbitkan surat literasinya. Gitu. Silahkan kalau waktu magang 6 sampai 12 bulan bisa Pak. Ya, kalau ini kondisi khusus ya nanti bisa diusulkan ke prodi ya nanti agar prodi yang meneruskan ke panitia dan fakultas. Nanti fasilitasi dengan waktu khusus ya. Karena itu berkaitan dengan perkuliahan ya dan juga apa namanya eh reko apa tuh kon- Rekognisi, konversian ya rekognisi ya rekognisi, ya maaf. Ya mengisi ke mata kuliah konversi. kemudian program bimbingannya seperti apa nanti dengan kaprodi yang lebih apa namanya lebih tepat ya. Nanti kaprodi baru meneruskan informasi jika magangnya 6 sampai 12 bulan gitu Mas Diva. Ya ada lagi di kolom chat sudah kami share ya untuk materinya. Nah, sehabis PKL magang apakah masih ada perkuliahan seperti biasa? Ada. Jadi setelah kegiatan PKL, khusus PKL ya 2 bulan kan selesai, itu nanti ada setelah PKL karena mata kuliah yang lain. Ya. Apa pelaksanaannya di selang waktu libur ya? Nanti Desember sampai Maret memang waktu kuliah ya. Jadi nanti kuliahnya bisa setelah PKL dilaksanakan kuliah pemadatan ya, untuk mata kuliah yang ada di semester berjalan. Itu Mas. Jadi tetap ada mata kuliah lain kecuali yang magang. Kalau magang itu ada rekognisi ke mata kuliah lain. Ya, tapi kalau PKL tidak ada. Ya, kalau yang magang bisa direkognisi oleh Kaprodi selama itu ada mata kuliah yang bisa direkognisikan dalam kegiatan magangnya. Itu Mas Raihan Pratama. Cukup ya? Ada lagi yang mau Ya bertanya? Pak. Cukup dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, untuk tempat PKL harus sesuai dengan jurusan. Ya, ya betul. Jadi PKL itu harus sesuai dengan jurusannya. Ya, sesuai dengan kompetensi yang akan diambil. Kalau yang informatika ya cari tempat-tempat PKL yang sesuai dengan bidang informatika. Ya, dan mesin juga dan seterusnya. Dia harus sesuai dengan jurusannya, tempat PKL. Itu Mas Farhan. Cukup ya? Cukup? Baik, kembalikan ke Pak Rizky. Oke, baik. Ya, untuk mengingat kembali ya, untuk presensi eh, sudah saya share. Bagi teman-teman yang belum, saya share ulang untuk yang terakhir kalinya. Saya share di kolom chat kembali. Kolom chat. Bentar. Yuk, silakan nunggu untuk presensi pada sosialisasi pagi hari ini. Baik, saya rasa cukup nggih Pak Ryan ya, Pak Rusnanto. Ada Ya, mau ditambahkan dari Pak Rusnanto mungkin Pak WD1?
Oke, Rizky. Saya kira cukup ya untuk pengenalan hari ini. Mungkin nanti mahasiswa yang kurang jelas bisa lagi lanjuti di kuliahan atau di Kapolri juga bisa, Pak. Monggo, Pak Rizky. Oke, siap. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sama-sama kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, alamin. Insya Allah untuk untuk acara apa ya pelepasan gitu Pak Wayan, atau pembekalan ya. Ya, Nah, pembekalan. pembekalan nanti insya Allah kami share ya melalui prodi masing-masing sebelum kita bentuk nanti biasanya seperti grup ya WA untuk yang PKL atau magang seperti itu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan ya dari panitia PKL dan magang Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak PD, Pak Wayan, dan teman-teman semua.